Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @chillbanana313. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Montianak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Hari tergopoh-gopoh menjinjing tas kotak P3K kecil di genggaman. Tangannya mendorong engsel pintu hingga berderik. Namun sesampainya di kamar, ia tidak menemukan keberadaan Kanti selain daripada pintu jendela yang sudah terbuka di satu sisi, membuat semilir angin malam yang dingin memenuhi penjuru ruangan. Hari melongok ke sisi jendela yang terbuka, gelap. Tidak terlihat apapun kecuali pekat malam dan rintik hujan yang membasahi tanah. "Kanti!" panggilnya di luaran jendela. Tetap tidak ada sautan. "Kanti!" Kini raut wajah tampan Hari berubah bias. Kemanakah istrinya hilang? Hari kembali menilik ruangan kamar. Langkahnya kembali beranjak, berjalan dengan cepat menyisir sudut-sudut bagian rumah. Sembari mulutnya yang tidak pernah berhenti menyuarakan nama Kanti, namun hasilnya nihil. Hari terduduk di sebuah amben kayu depan rumah, mengumpulkan sisa-sisa tenaga. Sembari menyekap peluh yang menempel di sela-sela dahi meski cuacanya dingin. Mata coklat itu kini fokus memandang gelap malam di hadapannya. Mungkinkah Kanti nekat pergi meninggalkan rumah? Tapi kenapa? Batinnya kemudian. Hari kembali bangkit dari posisi. Ia pun memutuskan untuk mencoba mencari Kanti lagi. Kali ini Hari menguatkan tekad, memaksakan langkah kaki menembus sekitaran ladang dan kebun pisang miliknya. Bermodalkan dengan pencahayaan minim, lampu sentir yang tergenggam di tangan kanan, Hari kembali menyuarakan nama sang istri dengan lantang menembus pekat malam. Bukan hal yang mudah mencari seseorang di rimbunan perkebunan, apalagi saat malam. Beberapa kali Hari harus merelakan kakinya tersandung batu atau tergores semak belukar yang menjulur di atas tanah. Belum lagi ia harus tetap waspada akan hadirnya binatang-binatang malam yang berbahaya, seperti ular atau hewan berbisa lain. Hal itu tentu membuatnya harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Untunglah hujan sudah berhenti saat itu. "Kanti!" Hari terus memanggil sang istri hingga suaranya berubah menjadi serak. Tanpa sadar langkah kakinya sudah sampai di ujung kebun, yang mana ada sebuah hilir sungai kecil di bawahnya. Hari kembali mengarahkan pandangan mata ke depan. Hanya ada rimbunan hutan bambu di seberang sungai. Semilir angin yang datang mampu membuat batang-batang bambu itu bergerak, menciptakan derik-derik suara gesekan yang cukup mengerikan di gendang telinga. Tidak mungkin lagi Hari menerobos, mengingat sudah pasti banyak ular di sana. Namun bukan itu saja. Meski dalam keterbatasan penglihatan karena pencahayaan temaram, iris matahari dikejutkan oleh hal lain, yang mana itu membuatnya mengucek kelopak mata dengan punggung tangan berkali-kali. Di antara rimbunan batang bambu yang rimbun, Hari menatap sesosok bayangan putih dengan rambut panjang hitam mencapai tanah. Seorang wanita bermuka putih pucat mengerikan dengan sepasang bola mata hitam pekat mendelik ke arahnya. Tentu saja sosok tersebut membuat Hari terlonjak hingga terduduk di atas tanah. Montianak!" gumamnya dengan bibir bergetar. "Mas!" Tiba-tiba ia mendengar suara Kanti dengan nada bergema. Hari menoleh ke sekitar namun tidak mendapati siapapun. "Mas Hari!" Suara lembut itu terdengar lagi, namun kali ini disertai dengan isak tangis yang memilukan. Hari benar-benar bingung sekaligus takut di saat bersamaan. Matanya kembali mencari sosok arah suara itu. "Mas, tolong!" Hari mencoba membuang kecurigaannya. Masa sih? Pelan namun pasti kepalanya kembali memutar ke arah sosok di seberang sungai.
Wanita berwajah mengerikan itu masih berdiri di sana, hanya saja kali ini ada sosok lain tepat di sampingnya. Seorang nenek bersanggul dengan tubuh membungkuk memandang Hari tajam. Wajah nenek itu tidak kalah menyeramkan. Mata yang hilang satu dengan mulut robek di sisi kiri hingga telinga. Lalu datang sekelebat bayangan putih terlihat mondar-mandir di belakang mereka dengan suara khas tawa yang mengerikan. Hari terkesiap, tubuhnya kaku dalam sepersekian detik. Meski dalam penglihatan minim untuk ukuran mata normal manusia, anehnya ia bisa melihat jelas sosok apa yang ada di depan. Seperti sebuah penglihatan mata batin, atau memang mereka benar-benar ingin menunjukkan wujud yang nyata kepada dirinya. Entahlah, yang jelas Hari benar-benar ketakutan. Tapi di sisi lain, ia mulai menyadari sesuatu. Sosok Pontianak itu sedikit mirip dengan Kanti. Pikiran yang kacau langsung memerintahkan otak untuk segera menggerakkan saraf-saraf tubuh. Ia memilih berlari meninggalkan tempat itu. Tidak dipedulikan lagi lampu sentir yang jatuh entah kemana. Hari berlari sekuat tenaga menembus belukar dan pepohonan yang dilewati. Meski tidak jarang kaki-kakinya menabrak hingga terperosok lubang-lubang kecil di tanah. Bahkan matanya mulai bisa beradaptasi dengan malam, meski hanya mengandalkan sinar redup dari cahaya rembulan. Hari terus berlari hingga akhirnya berhasil kembali di depan rumah. Tanpa pikir panjang, laki-laki bertubuh jangkung itu langsung menyabut sepeda yang terparkir di dinding depan dan mengayuh pedal sekencang-kencangnya melewati jalan setapak menuju pemukiman warga. "Bapak, Pak!" Hari mengetuk pintu kayu berwarna hijau dengan cukup keras di sebuah rumah bergaya setengah panggung. "Pak, Bapak!" panggil Hari dengan nafas terengah. Ia tidak lagi peduli jika tetangga sekitar akan terganggu karena ulahnya. Tidak lama kemudian terdengar suara engsel pengunci pintu berdetak dari dalam. Lalu terbuka. Tampaklah seorang pria parubaya dengan kumis tipis mengernyit memandang raut wajah Hari yang tampak kacau balau. "Loh, Har, ada apa kamu malam-malam begini?" Belum sempat pria tua itu menyelesaikan perkataan, Hari langsung melesat masuk ke dalam rumah begitu saja. "Kamu sendirian? Mana Kanti?" Hari masih terdiam dengan tubuh bergetar. Lalu muncul seorang wanita parubaya menghampiri keduanya. "Ada apa, Pak? Siapa yang bertamu malam-malam?" "Ini Hari, Bu." Tiba-tiba saja tubuh Hari jatuh dengan posisi duduk bersimpuh, seolah tulang-tulangnya tidak mampu menahan beban tubuh lagi. Pak Ridwan dan Bu Sairo tampak terkejut dan langsung memapa Hari menuju kursi. Setelah itu cepat-cepat Bu Sairo menuju dapur, sesegera mungkin mengambil minuman untuk menenangkan menantunya tersebut. Pak Ridwan dan Bu Sairo masih membiarkan Hari beberapa saat hingga menjadi tenang. "Pak, gimana ini, Pak?" ucap Hari kemudian. Ia memang mulai terlihat sedikit tenang, namun kegelisahan masih tampak jelas menggelayuti raut wajah. "Gimana apanya? Apa saya sudah tidak waras?" tanya Hari entah pada dirinya sendiri atau kepada kedua parubaya di hadapannya. Pak Ridwan dan Bu Sairo saling berpandangan sejenak. Saya melihat Kanti dalam wujud Pontianak," jawab Hari dengan susah payah. Brak. Kini Hari yang dikejutkan dengan sikap Pak Ridwan yang tiba-tiba menggebrak meja di depannya. Muka raut wajah Pak Ridwan spontan menjadi sangat serius, seraya menghampiri Hari lebih dekat. "Jelaskan lebih rinci semuanya pada Bapak." Meski Hari sedikit bingung dengan sikap mertuanya yang tiba-tiba itu, ia berusaha sebaik mungkin menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Tidak butuh waktu lama setelah Hari menjelaskan semua pada Pak Ridwan, pria parubaya langsung berdiri menatap Hari datar. "Jadi, kamu sudah tahu semuanya, Hari? Bapak tidak akan menutup-nutupi siapa Kanti?" Wajah Hari terlihat makin bingung. "Maksud Bapak, Pontianak itu benar-benar Kanti?" "Iya, tapi bagaimana bisa? Saya bisa menyentuh dan merasakan dia layaknya manusia. Bagaimana bisa dia Pontianak? Saya benar-benar gak mengerti." Pak Ridwan menghela nafas kasar. "Kamu ikut saya, maka kamu akan benar-benar tahu bagaimana hal itu bisa terjadi.
Nanti Bapak akan menjelaskan semua. Yang penting, kita harus mendapatkan Kanti terlebih dahulu. Kini Hari mengalihkan pandangan kepada Busaero. Namun lagi-lagi, ia hanya menjumpai senyum datar saja yang terpampang di sana. Pak Ridwan berjalan tergesa-gesa menuju kamar, lalu kembali keluar menemui Hari sembari menenteng sebuah tas kain bermotif batik. Hari menerka penuh rasa penasaran apa yang ada di dalamnya. Hari, apa masih ingat paku yang kamu ambil dari kepala Kanti diletakkan di mana? Hari terdiam sejenak. Masih Pak, tadi saya letakkan di atas meja rias di dalam kamar. Pertama-tama kita ambil dulu paku tersebut. Ayo ikut saya, perintah Pak Ridwan tegas. Meski ragu, Hari tetap mengikuti langkah sang mertua dari belakang punggung kokohnya. Lalu Busaero kembali menutup pelan pintu rumah secara perlahan saat kedua pria itu menghilang di balik kegelapan. Langkah Pak Ridwan berjalan cepat melewati belukar-belukar yang tadinya susah payah Hari lewati. Pandangan matanya lurus ke depan, seolah bisa melihat jelas menembus gelap malam. Meski penerangan yang ia bawa hanya sebatas obor yang tergenggam di tangan kanan. Sedang Hari berjalan sedikit terseok-seok, berusaha mengikuti langkah mertuanya yang ternyata masih memiliki stamina luar biasa di usia yang lumayan sepuh. Di mana? Tanya Pak Ridwan. Hari mengernyit berusaha mencerna pertanyaan Pak Ridwan di tengah pikirannya yang kalut. Iya Pak, di mana kamu melihat sosok Kanti? Oh, di hutan bambu, seberang hilir sungai Pak. Lelaki parubaya itu tidak menjawab apapun, membiarkan keheningan kembali menguasai mereka. Hingga akhirnya keduanya sampai di ujung kebun, tepat di depan hilir sungai. Awalnya Hari menunduk tidak berani menatap seberang sungai. Namun, di mana? Tanya pria tua di depannya sekali lagi. Di sana Pak, tunjuk Hari dengan telunjuknya sambil setengah menunduk. Tidak ada, jawabnya tegas. Hari memberanikan diri mengangkat kepala dan benar, tidak ada penampakan apapun di depan sana. Hanya gelap dan suara jangkrik yang kembali bersautan. Tadi saya benar-benar melihat sosok Kanti di sana Pak, dengan seorang nenek bungkuk berwajah menyeramkan. Kali ini Pak Ridwan langsung menoleh dan menatap Hari dengan sudut mata tajam. Tidak lama kemudian terdengar suara tawa wanita melengking meski samar. Pak Ridwan berbalik memandang seberang hilir sungai, lalu memejamkan kedua mata. Hari yang saat itu tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa menggumamkan bait-bait doa di balik bibirnya yang gemeteran karena kedinginan. Suasana yang sudah dingin menjadi semakin dingin, padahal tidak ada angin yang berhembus. Sedang suara jangkrik yang tadinya memekakan telinga tiba-tiba saja menghilang. Kali ini hanya gemercik air sungai mengalir melewati bebatuan yang terdengar. Suasana yang sama persis seperti tadi saat Hari mendapati Kanti dalam wujud Pontianaknya. Lalu Pak Ridwan duduk bersila dan mengeluarkan sebuah mangkuk berisi bebungaan dengan bau minyak cendana yang menyengat. Selama Bapak bersila di sini, jangan meninggalkan tempat ini. Jangan hiraukan gangguan apapun. Tunggulah aba-aba Bapak. Tapi apa yang akan Bapak lakukan? Tanya Hari yang tidak mampu menyembunyikan rasa penasaran. Patuhi perintahku dan jangan membantah. Meski ragu, Hari hanya bisa mengangguk dengan apa yang dikatakan sang mertua. Sejenak Pak Ridwan tampak menghirup nafas dalam-dalam, lalu mulai memejamkan mata. Sejenak setelah membuka mata, Pak Ridwan sudah berada di alam yang berbeda. Ia melihat sekitar dengan kondisi sama, hanya saja keberadaan Hari sudah tidak lagi dijumpai. Pak Ridwan mulai mengambil langkah, berjalan tenang menyeberangi hilir sungai, memasuki hutan bambu di seberang sana. Pak Ridwan masih bisa melihat bayangan pepohonan yang menerobos masuk melewati celah-celahnya. Saat telapak kaki beralaskan sendal jepit itu menapaki tanah hutan bambu pertama kali, kabut tiba-tiba saja menyelimuti. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin tebal kabutnya. Ia melihat para Pontianak melayang, berseliweran dengan cepat. Namun hal itu tidak menyurutkan keberanian. Hingga ia melihat sebuah sabana terbuka yang diapit oleh lebatnya vegetasi lingkungan sekitar. Tak lama jauh berjalan,
Langkah tua itu tiba di sebuah tanah kosong yang lapang. Ada sebuah batu hitam besar di tengah-tengahnya dan sosok lain. Sosok itu berwujud seorang nenek berwajah menyeramkan. Mulut robek menganga dengan rentang garis hingga kuping kirinya. "Nyi Darmini," gumam Pak Ridwan diri. Nenek itu menyeringai semakin lebar. "Aku mau mengambil Kanti." Nyi Darmini terkekeh, menampakkan gigi-gigi yang bertaring tajam. "Aku mau pertukaran." "Aku tidak akan bernegosiasi dengan bangsa jin," jawab Pak Ridwan. Nyi Darmini kembali tertawa dengan suara nyaring yang memekakan telinga. Pak Ridwan tahu melawan salah satu penguasa hutan bambu bukanlah perkara mudah. Apalagi Montianak berwujud Kanti adalah salah satu anak buah Nyi Darmini yang mendiami wilayah hutan bambu kekuasaannya. Namun Pak Ridwan harus siap menghadapi segala resiko. Mengingat keputusan nekatnya saat memaku kepala Montianak itu, yang mana sudah membunuh putrinya hingga tewas. "Bukankah ia dulu membunuh anakmu?" Pak Ridwan menghembuskan nafas keras. Beberapa bisikan mencoba merasuk memengaruhi pikiran, membuat emosi naik membuncah. Namun lelaki tua itu berhasil meredamnya. "Nyi, jika kau tidak menyerahkan Kanti kembali, aku akan memporak-porandakan tempat tinggalmu." Nenek tua menatap tajam arah Pak Ridwan. Lalu angin bertiup kencang, menghempaskan daun demi daun hingga berjatuhan. Nyi Darmini mengeluarkan kekuatan, meniupkan sesuatu melewati bibir hitamnya. Angin berhembus lebih kencang. Tidak lagi terlihat purnama di langit pekat sana, hanya sekumpulan awan hitam yang berhasil menghadang cahaya sang lentera, membiarkan gulita menyergap bumi. Lalu terdengar suara derik batang bambu semakin keras bergesekan, menciptakan alunan nada halus namun tajam mengerikan, beriringan dengan gemuruh yang seakan menggetarkan tanah. Lelaki tua itu seolah tahu apa yang akan dihadapi. Ia pun memasang kuda-kuda, bersiap menghadapi apapun yang menyerang. Pak Ridwan yang bersila berlenggak-lenggok kepalanya kiri kanan. Hari tahu ada keganjilan yang tidak terlihat, serupa dengan kegelisahan yang ia alami. Diamnya tidak lagi terjaga. 1-2 kali Pak Ridwan bergerak spontan, seperti menghindari sesuatu yang entah itu apa. Dan untuk yang kali ketiga, badannya terlonjak. Sayup-sayup, Hari mendengar kidung yang mulai dikumandangkan. Gending Jawa yang terlampau tua, yang Hari sendiri pun tidak mau mengenali bahasanya, meski ia pernah tinggal di Solo beberapa tahun bersama neneknya. Kidung teralun lirih, namun begitu menusuk telinga. Di antara pohon bambu di seberangnya, ada aura dingin yang semakin menjadi. Kabut tipis yang menyelimuti sela-sela bambu mengembang semakin pekat. Aura ngeri semakin terasa. Pepohonan itu seolah menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang dengan sekejap merangsang bulu Roma makin tegak bersiaga. Matanya mengedar ke sekitar hingga terhentilah pada satu titik yang berhasil menyandra pandangan ke sana. Ada sesuatu yang mulai terlihat. Jantung Hari makin berpacu, begitu cepat, sangat cepat. Tampak sepasang netra membulat besar dan menyala, menjorok jauh di dalam kegelapan. Disusul dengan sosok-sosok lain mulai menapaki diri di belakang. Angin besar kembali menggoyangkan batang-batang bambu. 1-2 kali batang-batang itu membuka, seakan memberi kesempatan makhluk-makhluk yang bersembunyi di dalam sana menampakkan seringainya. Dedaunan serta hamparan tanah mulai basah ternoda butiran-butiran embun yang membasuh udara. Di satu sisi, Hari makin mendengar kidung tua itu makin keras. Hari melirik ke arah sang mertua yang masih bersila. Sosok itu masih terdiam, hanya saja bulir-bulir keringat sudah membasahi seluruh wajah. Darah segar mengalir perlahan dari lubang hidung lelaki tua itu. Hari masih bisa melihatnya, meski dengan penerangan minim dari obor yang digenggam. Bapak, Bapak, panggil Hari susah payah dengan lidah yang hampir keluh. Lalu terdengar gemuruh, raungan yang membahana seakan tidak terima. Anyir darah tercium begitu menyengat yang entah datang dari mana, hingga sebuah dentuman dahsyat berhasil membuatnya jatuh bersimpuh, membuyarkan seluruh penglihatan. Hari membuka mata, dilihatnya purnama membulat menampakkan diri tepat di atas kepala. Pandangannya kembali mengedar, ada sesuatu yang ganjil.
Ia tidak lagi berada di sekitar rimbunan pohon bambu, namun seperti berada di sebuah sabana yang luas dan lapang. Pertanyaan dalam kepala masih mengambang, sembari dengan mata menelisik ke sekitar. Sepi, sunyi, tidak ada siapapun. Bahkan sosok mertuanya tidak nampak lagi. Dan juga Hari masih mengingat sosok-sosok dengan mata merah menyalang di hadapannya tadi. Hingga mata pemuda itu membulat, melebar ketika fokusnya jatuh ke arah seorang wanita. Kanti melayang dengan kedua tangan memegang leher, mencengkram erat lehernya. Bukan seperti dicengkram oleh sesuatu. Dicekik oleh iblis berwujud nenek tua yang mengerikan. Kanti menoleh, menatap Hari dengan pandangan sayu. Bulir-bulir air mata berwarna merah menetes di antara pipi. Lalu ia melihat bibir tipis itu bergerak, terbata-bata mengucap sesuatu. Pergi dan maaf. Tidak, begitulah Hari berteriak dalam hati. Kanti butuh bantuan, aku harus menyelamatkannya. Sekuat tenaga Hari mencoba bangkit, namun tubuhnya hanya bisa diam dan kaku, seolah ada yang mengikat kuat. Pandangan Hari kembali pada kedua sosok itu. Dilihatnya nenek tua yang masih mencekik Kanti, menyeringai sembari menatap Hari senang. Lalu terdengar suara gemertak tulang yang patah. Kepala Kanti jatuh lunglai tidak mampu lagi menyangga. Hari kembali berteriak dalam hati. Sungguh, ia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Setelah itu Hari tersentak, seolah ada yang menghujam jantungnya dengan benda tajam. Nyeri dan sakit yang tiada tara dirasakan. Samar-samar, bayangan Kanti kembali terlintas di kepala ketika Kanti menyunggingkan senyum hangat padanya. Dan otak pemuda itu sejenak berjeda. Ingatan perlahan kehilangan kesadaran, hingga raga itu kembali jatuh di atas tanah. Hari, bangun. Samar gendang telinga Hari mendengar suara berat seorang memanggilnya. Ia pun membuka mata perlahan. Apa aku baru saja pingsan? Tanya Hari dalam hati. Pandangan matanya kembali mengedar. Ia melihat bayangan seorang lelaki sedang menepuk pelan kedua pipinya. Susah payah Hari memaksa tubuhnya bangun. Beribu pertanyaan mengambang di tengah-tengah kesadaran yang masih terbatas. Bapak? Pak Ridwan membantu membangunkan tubuh kokoh Hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Ridwan menghela nafas pelan, lalu menggelengkan kepala. Bapak sudah berusaha menyelamatkan Kanti. Namun apa, Pak? Akan Bapak tunjukkan. Lalu Pak Ridwan berjalan menunjukkan sesuatu pada Hari. Tes. Sebutir air menetes pada tanah. Air mata yang perlahan terbuka atas raga yang terlentang pada permukaan. Hari berkedip-kedip tidak menentu, seperti kebingungan yang menyergap. Hening. Ia menatap sesosok tubuh kurus mengambang di atas bebatuan pinggir sungai. Lalu samar-samar, sosok itu berubah menjadi tulang belulang yang berserakan. Pak Ridwan tampak mengeluarkan sebuah kain dari tasnya. Ayo, bantu Bapak mengambil tulang-tulangnya. Tangan Hari mencekal sebuah pergelangan tangan Pak Ridwan secara tiba-tiba. Tunggu, apa maksud Bapak? Hari benar-benar tidak mengerti. Kita ambil tulang belulang Kanti terlebih dahulu. Tidak, sebelum Bapak menjelaskan semua. Tegas Hari dengan mata berkaca-kaca. Pak Ridwan mengusap rambut kasar. Akan Bapak ceritakan semua setelah kita mengambil tulang-tulang itu. Kita tidak aman jika terus berlama-lama di sini. Tapi, kau ingin tahu cerita sebenarnya bukan? Maka jangan buang-buang waktu lagi. Ucap Pak Ridwan tidak kalah tegas. Bu Sairo membekap mulut dengan kedua telapak tangannya saat melihat bungkusan putih yang dipegang oleh Pak Ridwan. Maaf Bu, aku tidak bisa menyelamatkan anak kita lagi. Lalu beberapa bulir air mata tampak menetes pelan melewati wajah Ayu yang sudah menua itu. Iya Pak, bagaimanapun ini memang sudah takdirnya sejak awal. Ucap Bu Sairo yang terlihat sekuat tenaga menahan isak tangis. Hari makin tidak mengerti, namun ia tetap mengikuti keduanya memasuki rumah. Kepulan asap putih tampak melayang-layang di atas sebuah cangkir teh panas yang tentu saja menggoda siapapun untuk meminumnya di udara yang sedingin ini. Namun itu tidak berlaku bagi Hari. Rasa kehilangan dan keingintahuan akan kebenaran
lebih membuncah dari apapun. Pak Ridwan tampak menghisap kuat-kuat lintingan rokok yang tinggal setengah dengan mata menerawang jauh. Hingga akhirnya bibir itu mulai bergerak menceritakan kisahnya. Saya tahu kamu sulit menerima sesuatu di luar nalar. Meski rumit, Bapak akan menceritakan semuanya. Saya siap mendengarnya, jawab Hari dengan tenggorokan yang sedikit tercekat. Sebelumnya, Bapak minta maaf padamu. Maaf Bapak sudah membiarkanmu menikah dengan raga yang sebetulnya sudah tidak bernyawa. Hari mengernyit, namun ia tidak memotong sedikit pun kata yang keluar dari bibir pria tua itu. Kau tahu bukan, beberapa tahun yang lalu sebelum bertemu denganmu, Kanti pernah menikah, lalu hamil. Hanya saja suaminya meninggalkannya begitu saja saat usia kandungannya memasuki usia bulan ke-8. Musibah itu datang. Kanti ceroboh dan Bapak lengah menjaganya. Ia diserang Montianak hingga merenggut nyawanya sendiri beserta bayi yang dikandung. Tentu saja Bapak tidak terima. Bagaimanapun, Kanti adalah putri semata wayang kami. Dengan berbekal ilmu yang pernah Bapak dapatkan, Bapak mengejar Montianak yang sudah membunuh Kanti. Matahari menyudut. Semua pertanyaan itu sedikit demi sedikit mulai terjawab. Pak Ridwan yang sempat berjeda mulai melanjutkan ceritanya. Lalu Bapak berhasil menangkapnya. Bapak teringat dengan salah satu benda gaib yang dulu pernah diberikan guru Bapak, ucap Pak Ridwan sembari memainkan paku berukir aneh di hadapannya. Ya, paku itu yang pernah menancap di atas kepala Kanti. Bapak tidak mampu berpikir panjang, lalu melakukan ritual terlarang yang mana menancapkan paku itu di atas kepala Montianak, lalu memasukkan ke jasad Kanti. Sungguh Bapak tidak menyangka hal itu membuat putri kami bisa hidup kembali. Pak Ridwan tersenyum getir. Saat Kanti bangkit, ia hanya menjadi raga hidup dengan jiwa yang kosong. Tidak ada ingatan apapun sebelumnya, baik dari ingatan Kanti sendiri maupun Montianak itu. Penduduk desa tidak ada yang mengetahui kebenaran itu. Kami berhasil menutupinya saat Kanti meninggal karena serangan Montianak, dengan menjelaskan kondisinya yang demikian karena keguguran. Hingga 2 tahun kemudian Kanti bertemu dengan Muna. Hari tercekat, tidak mampu mengucap sepatah kata pun. Tubuhnya lemas, seolah tulang belulangnya telah lolos seluruhnya. Antara logika dan kenyataan yang baru saja dilihatnya saling bertempur, menyisakan lubang-lubang kosong yang lain. Berharap ia segera terbangun dari mimpi buruk ini. Namun kenyataannya ini bukan mimpi, karena indera perasaannya masih bisa merasakan rasa lelah dan sakit di seluruh tubuh akibat peristiwa yang baru saja dialami. Probabilitas adalah suatu kemungkinan yang menyimpan rahasia. Manusia tidak akan pernah bisa menebak karena segala peristiwa yang ada bisa saja terjadi di alam semesta. Kita tidak akan pernah tahu kenyataan seperti apa yang akan menyambut dalam kepingan teka-teki di tengah permainannya. Satu frame utuh dengan gambar sempurna yang tentu saja Hari sudah membayangkan kisah perjalanan hidupnya akan berakhir bahagia dengan Kanti. Ternyata semesta masih belum berpihak akan keberuntungan kisah cintanya. Sebagaimana manusia biasa, Hari tentu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan tidak mungkin Hamka berpikir bahwa kejadian ini bisa saja menimpanya. Tidak akan pernah kau bayangkan bukan, ketika orang terdekatmu ternyata bukan manusia. Nyatanya hanya sosok raga mati yang terisi jiwa dari bukan jiwanya sendiri. Jika dipikir dengan nalar biasa, hal ini tentu saja sangatlah mustahil. Namun sekali lagi kita tidak akan pernah tahu cara kerja semesta yang penuh misteri. Hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi, Kanti sebenarnya sudah mati, bukan pergi ke Jawa? Tanya Hamka memastikan sekali lagi. Dia memang sudah terbiasa dengan peristiwa-peristiwa ganjil semacam ini. Namun kisah Hari terlalu rumit untuk ditelaah otaknya. Kanti adalah Montianak, itu saja yang ingin kusampaikan. Meski hal ini sangat sulit diterima nalar, ucap Hari dengan suara getir. Dia tersenyum sinis menertawakan diri sendiri. Hamka menepuk pundak Hari menenangkan. Bisa kau rahasiakan cerita ini?
Jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Aku hanya ingin Kanti tetap dikenang sebagai manusia biasa." "Tentu saja," jawab Hamka kemudian. "Ham, mungkin aku akan kembali ke Solo. Aku sudah tidak sanggup berada di Boyan lagi. Terlalu menyakitkan jika terus berada di sini." "Lalu kebun dan sawah peninggalan orang tuamu?" "Ya, aku akan titipkan pada sanak saudara saja. Mungkin akan aku tengok sesekali. Lagi pula, aku akan melanjutkan sekolah penyetaraan guru agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri di sana." Hamka mengangguk pelan. Kini terjawab sudah segala pertanyaan. Mengapa ia tidak pernah tenang meninggalkan Nuri bersama Kanti. Nuri menimang-nimang bayi perempuan yang sedang tidur terlelap di pelukan. Ia pun berjalan mendekati jendela mengintip luaran rumah. Senjakala sudah tiba, menampakkan langit dengan rona-rona kemerahan sebagai warnanya. Ditunggulah sang suami tercinta yang belum juga pulang. Suasana di luar pelataran tampak sepi, hanya terdengar seruan kentongan di langgar terdekat, menandakan waktu maghrib hampir tiba. Namun tidak lama, netranya fokus atas sesuatu. Seperti seseorang yang ia kenal, berdiri di dekat durung depan rumah. "Loh, kayak Mbak Kanti," gumam Nuri lirih. Karena penasaran, Nuri pun bergerak dari tempatnya dan membuka pintu depan utama. Hanya saja sosok itu menghilang begitu Nuri sudah berdiri di depan teras. Lalu bayi perempuannya tiba-tiba menangis mengagetkan Nuri. Ah, benar juga. Dia hampir lupa tentang larangan keluar rumah saat senja telah tiba. Setelah itu ia bergegas kembali ke dalam, namun langkahnya kembali terhenti ketika sayup-sayup mendengar namanya dipanggil. Nuri menoleh, netranya menelisik sekitar, dan memang tidak ada sesiapapun. Akhirnya ia mengabaikan karena memang ada yang sudah tidak beres. Sore beranjak dan matahari mengalah pada sang badai. Gelungan awan hitam, petir dan hujan memenuhi cakrawala bumi semesta. Makin menambah suasana mencekam pada pulau yang memang belum mendapat jatah penerangan. Nyala obor dan api lampu-lampu minyak sesekali tampak bergerak akibat deruan angin kencang yang masuk di sela-sela ventilasi rumah. Nuri melihat bayi perempuan kecil yang sudah tertidur pulas di sampingnya bersama sang ibu mertua. Suaminya Hamka belum pulang, mungkin karena masih terjebak badai. Denting jam lawas terdengar berbunyi 8 kali, menunjukkan waktu yang berarti sudah pukul 8 malam. Lalu terdengar suara berisik di luar kamarnya, seperti orang yang sedang melakukan aktivitas di dapur. Ya, suara-suara bising itu berasal dari dapur. Apa Mas Hamka sudah pulang ya? Pikir Nuri. Ia pun beranjak dari ranjang besi dan berjalan untuk mengeceknya. Saat Nuri berjalan di lorong menuju dapur. Mas Hamka sudah pulang," teriaknya di depan ruang dapur. Namun tidak ada sautan. Tiba-tiba lampu minyak-minyak di sekitarnya padam, meninggalkan hawa ganjil dan kegelapan tanpa sisa. Nuri sungguh ingin membuang pikiran macam-macam. Perlahan mendekati nakas, meraba-raba untuk mengambil korek dan menyalakan sumbu lampu itu lagi. Mencoba menenangkan diri bahwa tadi hanya tertiup angin dari lubang ventilasi. Lagi-lagi ia mendengar suara petir bergemuruh. Nuri menghela nafas kasar. Akhirnya Nuri berhasil menemukan sewadah korek dan menyalakan lagi lampu-lampu tersebut. Shh. Lampu-lampu tersebut padam lagi. Nuri kembali menyalakan, namun tidak butuh waktu lama lampu-lampu itu kembali padam, bahkan secara bersamaan. Keremangan langsung menyulut gelisah di hati. Pelan-pelan Nuri menyalakan sumbu lagi. Kali ini lebih waspada dengan menjaga salah satunya. Nuri lantas memeriksa sekitar. Apakah karena sumbu minyak yang basah atau hal lain yang menyebabkan lampu minyak tersebut terus padam. Kalau ini mati sekali lagi, aku harus kembali ke kamar, wanti-wantinya pada diri sendiri. Nuri berdiri menegang, tidak lagi bersandar pada tembok. Sesuatu yang bersembunyi terasa mengawasinya dari sudut buta. Jantungnya entah kenapa langsung berdegup kencang. Semua hanya ilusi, ya, hanya ilusi dalam keremangan. Karena Nuri yakin dia tidak pernah memiliki kain putih apapun yang dicantelkan di dinding dapur, melayang berdiri tegak di sudut tembok. Sementara di antara kain itu
tampak seperti helai-helai benang hitam kusut tergerai di sisi-sisinya. Bukan benang, lebih tepat itu rambut. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Nuri berharap lampu minyak yang tercantel di genggaman tangan kanannya tidak lagi padam. Bes. Tidak ada hal positif lain yang dipikirkan Nuri lagi, terlebih ketika dari sudut mata melihat kain putih itu terbang melesat ke arahnya. Nuri memejamkan mata, bayangan tubuhnya yang diciptakan oleh lampu minyak tadi tenggelam. Ibu muda itu menoleh ringan. Tidak ada apa-apa, sudut ruangannya kosong. Namun kakinya sudah terasa lemas. Entah kenapa susah sekali menggerakkan salah satunya. Atmosfer berubah panas, entah karena tubuhnya yang masih gemeteran atau karena suhu yang mendadak meningkat. Padahal awalnya begitu dingin seperti di antara pegunungan. Nyebut Nuri, nyebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nuri kembali mengeluarkan korek sekali lagi, menyalakan sumbu minyak dan memegangnya gemetar. Ia mengarahkan pada sudut-sudut ruangan dapur yang kosong. Tidak ada apa-apa. Nuri menghela nafas lega, mungkin pikirannya sedikit parno. Bagaimana bisa mereka masuk? Padahal suaminya sudah memagari sekitar rumah. Mungkin saja itu sosok lain yang hanya numpang lewat. Tapi bagaimanapun itu tetap mengerikan. Tepat ketika Nuri berbalik, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak jauh dari sana, di sudut luar ruangan, ia melihat kursi goyang kayu yang tadinya diam, memantul ke depan ke belakang, seolah ada yang baru saja mendudukinya. Awalnya memang tidak ada siapapun, namun samar-samar ia melihat sosok berambut panjang mencapai tanah, duduk di atasnya. Sosok itu tidak menoleh, hanya duduk diam, membuat kursi itu bergoyang sembari mengeluarkan suara cekikikan yang nyaring. Nuri tercekat. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, ia pun berlari sekencang-kencangnya dari tempat tersebut. Untunglah peristiwa malam itu tidak sampai mengganggu bayi Nuri dan Hamka. Sekali lagi Hamka mengecek sekitar rumah dan benar saja. Ternyata di salah satu sisi bagian yang di pagar gaib telah rusak. Atau mungkin memang ada yang sengaja merusak, entahlah. Setelah 2 bulan kepergian Hari dari Boyan, Hamka mendapat berita baik dari Jawa bahwa ia sudah bisa menempati salah satu tanahnya di sana. Ia pun membujuk Nuri untuk mengajukan surat pindah tugas di salah satu kota di Jawa Timur. Nuri pun mengajukan ke pusat agar bisa pindah ke Jawa dengan alasan mengikuti suami. Dan untunglah permintaannya untuk pindah tugas itu pun disetujui. Hingga akhir kepindahan pun Nuri tidak pernah tahu bahwa Kanti sebenarnya sudah tiada. Yang Nuri tahu, kini Kanti sudah hidup bahagia bersama sang suami di Jawa. Sama halnya seperti yang diketahui oleh seluruh penduduk desa yang lain. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.